hari ini. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau siap untuk duduk tenang untuk menerima berkat firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk dengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Yesaya 57 ayat 10a katakan, oleh perjalananmu yang jauh engkau telah sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Amin. Saya percaya saat ini di tempat ini pun ada yang sudah berjalan begitu lama, letih lesu, berbeban berat untuk menjalani kehidupan ini. Tapi saya percaya saudara tidak akan berkata tidak ada pengharapan. Dan saudara katakan pasti ada pengharapan di dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Memang keadaan pemerintah saat ini memang tidak baik-baik saja. Perekonomian masih belum jalan. Banyak kesusahan terjadi, apalagi ada bencana alam yang dahsyat melanda negeri kita ini. Saat-saat ini saya kalau lihat TV, lihat nggak tega sekali. Mau diapakan lagi? Kami mau bantu, ya apa yang mau dibantu? Kami pun masih belum baik keadaan ekonomi. Pemerintah pun akhirnya saling menyalahkan. Juga ada kerusuhan. Tapi percayalah, saat ini, hari ini, saudara katakan, di dalam Yesus masih ada pengharapan. Katakan, amin. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Gak ada yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Maka kita memiliki Yesus yang adalah juru selamat kami. Dan saudara dan saya saat ini hidup di bawah anugerah Yesus. Saudara dan saya adalah anak-anak Yesus. Masa Bapak yang begitu dahsyat, Bapak yang begitu mulia tidak memelihara kami anak-anaknya? Amin. Pasti kan? Mana ada Bapak yang tidak menjagai, melindungi, memelihara anak-anaknya? Di Matius 19 ayat 26 katakan. Matius 19 ayat 26 katakan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini adalah mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Amin. Di Alkitab banyak sekali mutiara-mutiara yang tersedia bagi kita. Dan membuktikan di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus pasti ada pengharapan. Camkan itu. Ada suatu peristiwa yang sangat fenomenal. Ya, saya senang terus mengkhotbahkan ini. Di Markus 5, wanita pendarahan. Ya. Wanita yang sakit pendarahan. Sudah 12 tahun disiksa oleh sakitnya. Belum lagi ada wanita yang sudah cukup umur, yang sudah tua, kena belenggu roh sehingga dia lemah sampai bungkuk, ototnya kena sampai bungkuk. 18 tahun bertemu Yesus, akhirnya tegak kembali, berdiri jalan baik sekali lagi. Dan wanita pendarahan ini sudah 12 tahun, dia sangat tersiksa dan dia seolah-olah terbuang dari masyarakat. Bayangin saudara, kalau saudara di masyarakat, di luar, di kampung atau di jalan, dirasakan jijik oleh orang, rasanya gimana? Karena saat itu wanita pendarahan itu dianggap najis, tidak bisa didekati dan tidak boleh mendekati orang lain. Nah, dia sudah 12 tahun
Nah, kalau dia ke pasar, itu diam-diam, nggak berani terang-terangan. Bayar pun susah, nggak boleh deket, berjauhan. Mau pulaan barang untuk dimasak di rumah, makan, dia pun susah. Menurut hukum tidak boleh waktu itu, najis. Kalau siapa yang menyentuh atau dia menyentuh orang, wah gawat, kena hukuman, dirajam batu. Apakah dia tidak berusaha untuk berobat? Dia berusaha, dia pasti sudah berusaha. Bahkan Alkitab mencatat keadaannya makin parah. Diobati makin parah. Ayat 26 katakan, ia semakin menderita meski telah berobat kepada banyak tabib. Ia telah menghabiskan semua miliknya, hartanya habis, tidak berhasil, malah tambah parah. Demikianlah peristiwa yang fenomenal ini terjadi di saat dia ada di rumah, tidak berani keluar. Dia mendengar ada banyak kegaduhan. Waktu itu Yesus memang kalau jalan itu nanti jangan ditanyakan dulu. Kegaduhan pasti rame loh. Nah, dia melongok dari jendela. Ada apa ini? Kok rame-rame? Oh, ternyata dia tahu bahwa ada si tukang kayu dari Nazaret ini, yaitu Yesus, pergi ke rumah Yairus untuk menolong anaknya. Maka di ayat 27 katakan, ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka ia mendekatinya dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Sebab dia pikir, kalau aku menjamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ternyata benar, dia menjamah jubah-jubah Yesus dan sembuh. Amin. Sekarang, sedemikian mengapa sedemikian mudahnya wanita pendaran itu bisa sembuh? Itu satu pertanyaan. Hanya menjamah jubah-jubah Yesus. Ternyata ada dua kebenaran firman. Ada dua kebenaran. Yang pertama, mendengar dengan benar. Dia mendengar dengan benar. Efesus 1 ayat 13 katakan, di dalam dia juga, kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya, kamu juga dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Amin. Hal mendengar itu sangat potensial dan sangat penting dalam keyakinan. Karena saudara tidak mendengar dengan benar, bagaimana saudara akan percaya dengan benar? Amin. Kalau saudara mendengar firman anugerah pagi hari ini, dengar dengan benar, mendengar dengan benar, saudara pikir, akhirnya saudara imannya timbul. Demikian juga dia mendengar tentang Yesus, imannya timbul, makanya dia berani maju, maka imannya akan timbul. Wanita pendaran ini mendengar dengan benar, maka dia berani keluar dan menjamah jubah-jubah Yesus. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau masuk dalam telinga, dan saudara ingin menjadikan suatu terobosan untuk mendapatkan mujizat, mendapatkan kesembuhan, itu sangat penting apa yang engkau dengar. Perhatikan semuanya itu. Pemberitaan kabar baik tentang salib Kristus misalnya, dan khotbah-khotbah seperti saat ini, pekabaran Injil anugerah dan kebenaran Yesus, itu sangat penting sekali. Katakan amin. Jangan meremehkan itu, saudara. Saya tidak pernah mengadakan suatu ibadah KKR, oke. Tapi KKR kesembuhan, mujizat, saya tidak mau. Karena apa? Kalau omong sebenarnya itu adalah kebohongan. Amin, saudara. Katakan amin. Jangan takut. Kebenaran tetap kebenaran.
Karena apa? Itu karena untuk menarik massa. Wah, ada mujizat kesembuhan. Di luar sana ramai sekali. Kalau saya pribadi, saya nggak mau. Karena apa? Saya punya keyakinan. Firman Tuhan, Alkitab yang kuyakini, Alkitab yang kuberitakan, kebenaran. Karena apa? Kalau saudara ingin mujizat kesembuhan, mujizat keajaiban terjadi dalam hidup saudara, dengarkanlah yang benar. Mendengar dengan benar, yaitu apa? Pekabaran Injil anugerah dan kebenaran Yesus. Yang setuju katakan amin yang keras. Karena apa? Sudah banyak terbukti kok. Yesus mengatakan Injil kabar baik anugerah. Lihat, wanita Syro-Fenisia. Yesus ngomong gitu. Yang di rumahnya itu anaknya langsung sembuh. Katakan amin. Lihat, Yesus cuma ngomong aja. Orang sudah lumpuh, diangkat 4 orang. Buka atap, turunkan. Yesus waktu itu KKR mujizat kesembuhan, mujizat sakit penyakit, enggak toh? Yesus kan kabarkan ke Injil kabar baik, Injil anugerah. Yesus cuma mencurahkan anugerahnya, langsung berjalan. Amin. Jadi nggak perlu KKR, mujizat keajaiban, mujizat kesembuhan. Saudara saat ini mendengar pun, saudara amini, saudara percayai, dia pasti ada mujizat terjadi. Ingat Rasul Paulus di Kisah Rasul 14 di Listra dan Derbe, dia nggak panggil altar call, dia cuma ngajak kabar baik Injil anugerah. Yang lumpuh langsung berdiri. Katakan amin. Nah, saya mau ingatkan pada saudara satu peristiwa di Bukit Perubahan saat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Ya, Lukas 9 ayat 35 katakan, lalu terdengar suara dari awan itu dan mengatakan apa? 1, 2, 3. Ayo. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Amin. Lihat, ada suara dari surga. Putraku siapa? Yesus. Amin. Dengarkanlah, bukannya dengarkanlah mereka. Amin. Tidak. Dengarkan Musa dan Elia. Bukan. Tapi dengarkanlah Yesus. Jadi apapun perkataan Yesus yang engkau dengar sangatlah penting. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan, perjanjian baru anugerah, itu yang penting. Bukannya hukum Taurat Musa. Amin. Oleh karena hukum Taurat sudah dibatalkan, nggak berlaku. Yang saat ini kita nikmati adalah bahwa anugerah, bukan hukum lagi. Karena sudah jelas. Ngapain memberitakan hukum Taurat lagi? Orang sudah dibatalkan kok diomong aja. Contohnya hukum Taurat apa? Hati-hati ya. Kamu jangan menyakiti hati Tuhan. Nanti Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan membalas. Ya pusing kok gitu dikhotbahkan. Begitu kok diberitakan. Kalau saya tanya, saya pernah debat sama S3. Nggak peduli saya S2, S3, apa S lilin. Saya memang bukan ada S-nya. Saya ada S-nya, minum es green. Iya. Kalau S-an saya enggak. Karena saya enggak sekolah gitu. Kalau Yesus Tuhan masih marah, masih bisa dendam, ngapain disalib? Gitu tuh saya jawab. Ngapain? Enggak perlu disalib. Untuk apa dia datang? Yang nanti tanggal 25 kami rayakan ya Pak ya. Ya. Tapi bisa nggak dipenuhi kursi-kursi ini? Amin. Mau nggak ngajak saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu? Amin. Duh kok ke amin. Saya dibisikin sama Pak Gembala. Nanti penuh loh Pak.
Oke, kalau penuh saya tambah seneng. Ini berapa ini? 100 nanti. 100 jemaat rame-rame di sini. Ya. Nanti seusai ibadah ada pengumuman khusus. Nanti saya umumkan. Sekarang khotbah ini dulu. Lihat. Di Lukas tentang Maria dan Marta. Tayangan. Maria duduk di kaki Yesus. Wanita ini mempunyai saudara namanya Maria. Maria duduk di kaki Yesus. Martanya masak-masak. Akhirnya marah. Komplain sama Yesus. Lihat adikku. Aku susah-susah masak-masak, dia anak dudukan di sini. Suruh bantu aku. Apa Yesus katakan? Akhirnya Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan membuat susah diri sendiri dengan banyak hal. Tetapi satu hal yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang baik, yang tidak diambil daripadanya. Katakan, amin. Ya. Marta nggak salah masak melayani Yesus, murid-murid Yesus. Maria duduk. Oleh karena Marta komplain, Yesus ngomong, Maria bagus loh duduk, mendengar. Dia nggak akan hilang yang diambil daripadanya. Pengkhotbah 4 ayat 17b. Katakan, ayo. Dia menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, mendekat, menghampiri seperti saudara saat ini, mendengar pekabaran Injil anugerah ini lebih baik daripada saudara korban. Korban sudah keluar duit, tidak dihargai malah. Amin. Saat ini saudara sudah ambil bagian yang terbaik, duduk di kaki Yesus. Saudara sudah benar. Saudara mau mendengar